Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ya, kita saja sebagai generasi muda saat ini dituntut untuk belajar saja itu rasanya kayak udah kayak males-malesan, Ya, udah bener. lelah gitu kan. Barang siapa yang ingin mutiara, maka ia harus berani terjun ke lautan yang dalam. Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adinda, bisa dipanggil Ati. Dan halo semuanya, nama aku Gongdian, bisa dipanggil Dian. Nah teman-teman, kali ini aku dan Gongdian bakal ngobrolin hal-hal yang menarik untuk kita bahas. Nah sebelum beralih ke topik, aku mau nanya nih sama kamu Gong. Kan beberapa hari yang lalu kita udah selesai nih PAT-nya. Gimana kabar kamu dan kesan kamu setelah melewati PAT yang lumayan lama itu? Untuk kabar aku sendiri, Astungkara baik ya, Ti. Tapi emang sedikit pusing ya, dan kewalahan banget karena ulangannya ini kan cukup lama kan, sekitar 2 mingguan. Karena diselingi dengan hari-hari libur gitu kan, ada hari raya juga kayak Pageresi, Saraswati gitu. Tapi sekarang untungnya karena udah selesai kan PAS-nya, jadinya kayak udah lumayan lega gitu. Untuk Aki sendiri gimana nih kabarnya? Kalau aku Astungkara baik-baik aja dan akan selalu baik-baik aja. Tapi emang benar sih yang tadi kamu bilang bahwa PAT kita kali ini tuh memang sedikit gimana ya, lama gitu loh. Karena kita kan juga ada hari-hari raya seperti Saraswati, tadi Pagerwesi. Tapi sejauh ini tidak apa-apa sih karena itu udah selesai semuanya, jadi udah lega gitu. Nah Gong, by the way kita kan saat ini udah mau jeda. Nah kan karena kita jeda berarti beberapa bulan lagi kita udah kelas 11 kan. Bener. Nah karena kita tuh anaknya kurikulum merdeka banget nih ya kan. Jadi kamu rencananya mau pilih paket berapa? Kebetulan karena aku mau menjurus ke IPA banget kan, jadi ke IPA. aku tuh pengennya itu ke paket 7 nih, karena paket 7 kan komplit banget. Ada biologi, terus ada informatika, matematika, dan kimia. Tapi di samping itu aku tuh ada nih mapel kesukaan aku kan. Itu tuh tentunya itu PPKN nih, karena itu tuh kak ada pelajaran yang mengenai politik itu, jadinya aku tertarik nih Ti. Kalau untuk kamu pribadi kira-kira bakal lanjut kemana ya Ti? Nah kalau aku itu pengen lanjut sosial karena aku tuh kayak vibe-nya emang kayak gimana ya, vibe-nya emang kayak anak yang harus milih ilmu sosial banget gitu. Gimana tuh kan ilmu sosial banget. Iya kayak gimana ya, aku tuh emang dari dulu tuh pengen banget kayak join ke politik gitu loh, jangan ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi sama kayak yang kamu tadi bilang, kalau untuk mapel favorit sih emang dari dulu, dari SD sampai SMA, aku still banget menyukai PPKN. Sama banget loh. Iya, bagus banget karena gimana ya, dalam istilah PPKN itu kayak banyak banget istilah-istilah yang menurut aku perlu kita bahas gitu Ya, loh. bener. Nah, salah satu pembahasan kita kali ini yaitu The Founding Fathers, di mana aku dan Gongdian bakal ngebahas salah satu The Founding Fathers di Indonesia. Beliau adalah Insinyur Soekarno atau yang kerap kita kenal dengan nama Bung Karno.
Nah, kemudian Bung Karno sendiri itu lahir pada tanggal 6 Juni 1901, di mana beliau kan dikenal ataupun yang kita tahu sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dan beliau juga menjadi Bapak Proklamator Kemerdekaan. Nah, di samping itu ternyata aku baru tahu bahwa sebelumnya Insinyur Soekarno itu lahir bukan dengan nama Insinyur Soekarno, melainkan dengan nama masa kecil yaitu Kusno. Dan karena waktu itu beliau sempat sakit-sakitan, maka namanya diganti menjadi Insinyur Soekarno yang kita kenal saat ini. Nah, Bung, ada nggak sih sesuatu dari Bung Karno yang membuat kamu sangat termotivasi? Untuk yang memotivasi itu ada dari kata-katanya, terus sikapnya yang pantang menyerah gitu kan, rela berkorban, serta mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi gitu Ti. Ya. Jadi itu membuat aku termotivasi. Tapi untuk kata-katanya itu banyak banget sih sebenarnya, cuman ada salah satu kata-kata yang benar-benar ngebuat aku termotivasi banget sih Ti. Nah, kalau kan Soekarno itu kan terkenal dengan beberapa kata-katanya yang memang sangat memotivasi kita Ya, sebagai benar. generasi muda di dalam pidatonya. Kalau kamu, apa sih kata-kata yang sangat memotivasi kamu? Gini Ti, waktu itu di dalam pidatonya Soekarno sempat mengucapkan, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ya, Nah itu tuh memiliki makna yang terdalam banget bagi aku Ti. Kayak kita tuh sebagai generasi muda harus berani melewati segala tantangan yang ada di luar maupun di dalam diri kita Ti. nah setuju banget sih. Memang Insinyur Soekarno itu pada masanya sangat luar biasa memimpin negara kita Indonesia, dan sangat gimana ya, sangat memiliki pemikiran dan visi politiknya yang luar biasa hingga menjadikan negara kita saat ini sudah merdeka. Ya benar. Nah, kalau gimana ya, Gung? Kalau aku pribadi ya, aku itu sangat termotivasi dari beliau karena perjuangannya. Kita saja sebagai generasi muda saat ini dituntut untuk belajar saja itu rasanya kayak udah kayak males-malesan, Ya, udah bener. lelah gitu kan. Apa gimana ya? Untuk kita sebagai generasi muda aja itu kayak udah lelah gitu loh. Kalau beliau yang memimpin negara, yang berjuang dari kecil itu untuk mengusir para penjajah itu gimana luar biasa gitu loh. Bener luar biasanya itu bener-bener gede banget sih perjuangannya gitu kan. Benar banget. Mengenai Bung Karno ini kan ya, beliau itu dikenal loh sebagai orator yang benar-benar profesional sekali nih. Apalagi pidato-pidatonya itu mampu menginspirasi rakyat Indonesia, menyulut semangat para pejuang kan, serta ia juga mempunyai visi yang mulia Ti. Tadi kan kamu sempat nih bilang visinya tentang politik itu kan. Iya. Selain itu ada nih visi yang lebih mulia daripada itu tuh mengenai ia ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka Ti. Ya, benar banget. Nah, kalau aku sendiri, kita semua tahu negara kita itu dasar negaranya adalah Pancasila. Ya. Nah, Pancasila sendiri itu ternyata diusulkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, di mana di situ kan beliau menyampaikan bahwa nama Pancasila sebagai nama dasar negara kita. Nah, kalau kamu ingat nggak nih apa aja dasar-dasar isi-isi dari Pancasila? Ingat dong, 5 dasar Ya, negara. terus. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Ya. persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, benar banget. Jadi melalui Pancasila tersebut, Insinyur Soekarno mengharapkan kita sebagai masyarakat Indonesia untuk menjadikan Pancasila itu sendiri sebagai pedoman, hingga Pancasila sendiri sudah menjadi dasar negara kita. Dan setiap tanggal 1 Juni
diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ya, benar sekali. Ngomong-ngomong nih ya mengenai sikap Bung Karno ini kan, Ya. beliau itu dikenal sebagai orang yang peduli terhadap negara lain gitu loh, Ti. Terutama Palestina kan. Pasti seliweran lah di TikTok kita itu mengenai perangnya Palestina melawan Israel kan. Ya, itu salah satu contoh perannya ya. Terus juga dia juga memiliki solidaritas yang tinggi, Ti. Di kelas kita nih setiap ada lomba kan pasti kayak saling support gitu, solidaritas yang tinggi. Nah, sama halnya dengan Soekarno gitu, solidaritasnya tinggi banget. Nah, benar banget dong. Aku ada kata-kata yang aku suka banget dari beliau nih. Apa nih? Nah, aku sih kayak terngiang-ngiang banget di kepala aku tuh kata-kata yang ini. Barang siapa yang ingin mutiara, maka ia harus berani terjun ke lautan yang dalam. Jadi kata-kata itu sendiri menurut aku ya itu menjadi penyemangat sekaligus pengingat buat aku. Karena itu memiliki makna bahwa jika kita menginginkan sesuatu yang maksimal, sesuatu yang baik, maka kita harus dibarengi dengan proses yang luar biasa, proses yang maksimal. Seperti halnya kita harus menerjun laut untuk mendapatkan mutiara. Ya. Nah, kata-kata itu pasti sangat relevan kan buat kita para generasi muda yang ingin mendapatkan tujuannya kita. Benar, itu jadinya termotivasi banget gitu Ya. kan jadinya dengan kata-kata tersebut Nah. gitu. Benar banget, Gong. Kalau memang dari dulu aku mengagumi sosok Bung Karno sendiri karena beliau memang sangat memiliki jiwa pemberani pada saat itu melawan penjajah hingga akhirnya negara kita sudah merdeka gitu loh. Kalau menurut kamu apa sih yang sangat menginspirasi kamu dari Bung Karno sendiri? Kalau aku pribadi ya kayak dia tuh bisa ya mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadinya. Karena nggak setiap orang bisa melakukan hal tersebut. Kadang kan zaman sekarang itu orang-orang kadang mementingkan dirinya sendiri Ya, kan lebih- daripada orang lain gitu. Terus juga dia rela berkorban gitu kan demi ya negara kita gitu kan. Benar banget. Dia benar-benar terinspirasi banget sih aku Ti gitu. Dan jadi melalui video ini ya kita berdua tuh kayak ngobrol-ngobrol gini karena kita itu berharap sama kalian semua yang nonton kalau kalian itu termotivasi juga lah, terinspirasi dari Insinyur Soekarno atau yang kerap dipanggil Bung Karno karena beliau memang sangat gimana ya, tokoh pahlawan yang sangat memberikan semuanya, memberikan pengorbanan demi rakyat kita. Jadi aku, Bung Dian, dan kita semua sebagai generasi muda harusnya bisa mencontoh sikap-sikap teladan dari beliau. Misalnya sikap pemberaninya, sikap tangguhnya untuk gimana ya, untuk menjalani hari-harinya kita dengan juga tak lupa memedomkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah teman-teman, mungkin sekian yang dapat aku dan Dong Dian sampaikan nih dalam bincang-bincang kita kali ini. Kalau aku dan Dong Dian ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya mungkin sekian dari kami. Aku Adinda Dan aku Dong Dian. pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Dadah.